Saya ownernya pempek Lamunda. Dulu awal mula saya buka usaha pempek itu tahun 97. Waktu anak saya masih kecil, karena saya nggak punya kegiatan apa-apa, di rumah saja, jadi saya memanfaatkan waktu saya. Sebenarnya basic saya seorang pendidik ya. Tadinya saya ngajar SMA waktu masih sebelum menikah. Saya ngajar SMA tuh ada selama 3 tahun. Terus saya asal saya kan dari Palembang nih, ngajarnya juga di Palembang. Habis dari Palembang diboyong lah sama suami ke Jakarta. Di Jakarta saya nggak punya kegiatan apa-apa gitu. Pengennya sih meneruskan ini saya kan punya basic sebagai pendidik, pengennya ngajar di SMA lagi. Tapi karena suami nggak mengizinkan untuk saya kerja, jadi saya nggak punya kegiatan apa-apa. Sejalannya waktu, jadi saya cuma di rumah aja, mendidik anak, ngurus anak doang. Karena bosan di rumah aja, saya berpikir nih, aduh masa saya begini aja nih tiap hari. Jadi saya ngambil keputusan, bikinlah saya pempek. Kebetulan saya punya keahlian sedikit lah. Jadi sembari ngantar anak saya sekolah di TK, saya bawalah produk pempek yang saya bikin di rumah. Ternyata pempek yang saya bawa itu diterima dengan baik sama ibu-ibu yang sesama teman saya nganteran jaga anak sekolah TK, itu mereka pada suka. Lama-lama mereka ngasih masukan, kenapa nggak buka aja ini pempek, karena kan enak katanya rasanya gitu. Terus saya kepikiran lah ini mau buka pempek, tapi waktu saya belum ada karena saya masih fokus ngurus anak saya dan belum dapat izin dari suami. Tapi seiring waktu karena banyak teman-teman yang minta dan banyak yang nyoba, kebetulan di antara salah satu teman anak saya TK itu bapaknya ada kerja di kantor pos. Di kantor pos itu saya disuruh titip produk saya pempek ini ke kantor pos. Ternyata itu dalam 1 minggu permintaannya bisa sampai 4 kali pengiriman. Dari situlah awal mulanya saya rasanya kayaknya ini menjanjikan banget nih produk saya gitu, karena udah banyak yang suka. Sebetulnya basic saya bukan di bidang makanan ya, karena saya awalnya jadi seorang pendidik. Kebetulan saya ngajar SMA sebelum saya menikah. Tapi karena saya tidak diperbolehkan sama suami untuk terjun ke pendidikan juga, maksudnya terjun untuk kerja gitu, karena suami udah kerja. Dia nggak mau anaknya itu dididik oleh orang lain, sementara saya mendidik orang lain. Nanti kata suami saya, mendidik anak orang tapi anak sendiri nggak terdidik gitu. Makanya saya jadi antara mau kerja sama enggak, karena saya kan emang dari awal sebelum menikah saya sebetulnya bukan istilahnya pedagang lah ya. Saya sebetulnya pendidik, ngajar anak SMA. Karena saya kuliahnya dulu ngambil di bidang biologi. Ngajarnya juga saya di pertanian sama SMA, mata pelajaran biologi sama fisika gitu. Tapi karena saya nggak diboleh suami kerja, ya akhirnya ya udah saya ngantar jemput anak sekolah. Ngantar jemput anak sekolah, ya saya lihat peluang nih, ibu-ibu pada nungguin anaknya. Saya bawalah pempek yang saya bikin di rumah. Ternyata mereka pada suka, dan akhirnya ya saya terusan tuh. Ada yang pesen buat acara resepsi. Ternyata bikin pempek dagang enak juga tuh gitu. Akhirnya kenapa enggak gitu. Akhirnya saya ngomong nih sama suami, tadinya diam-diam nggak ngomong sama suami, bahwa saya tuh udah jualan pempek udah banyak yang suka gitu. Nah, pengalaman saya di sekolah itu saya ceritain sama suami, supaya saya tuh enggak kerja. Akhirnya suami tuh ngambililah saya, dibela-belain dibeliin ruko, biarpun cuma kecil-kecilan saya dibeliin ruko. Nah, disitulah asal mulanya saya dagang pempek di Jakarta tahun 97. Nah,
akhirnya dari tahun 97 itu saya jualan pempek. Saya tertariknya jualan pempek ini karena saya udah punya ruko. Akhirnya saya bawalah anak-anak yang merekrut, yang anak-anak yang berhenti sekolah. Nah dari situ saya ada beberapa orang, adalah sampai sekarang ada 3 orang lah yang saya sekolahin jadi sarjana dari hasil saya dagang pempek. Ya alhamdulillah ada di antaranya saya ambil itu anak berhenti kelas 5 SD sampai saya kuliahin, biarpun nggak sampai S1 cuma sampai D3, alhamdulillah bisa selesai. Dan yang satunya juga kayak gitu juga, ada yang D3 juga saya sekolahin dari SMP. Itu semua hasil dari dagang saya pempek. Di pikiran saya itu biar saya dagang pempek tapi saya bisa membantu orang lain. Ya alhamdulillah itu saya dulu punya pegawai sampai 8 orang. Ya seiring jalannya waktu ini anak-anak udah pada selesai kuliah, ada yang udah pada nikah gitu. Nah di tahun 2004 itu saya pindah ke Depok. Di Jakarta ruko saya jual, saya pindahlah ke Depok. Saya ngontrak di perempatan Mampang Depok. Jadi saya tinggalnya di Mampang Perapatan, pindah juga ke Mampang Depok. Di situ saya kontrakan itu dari awalnya cuma 7 juta sampai saya ngontrak itu selama 11 tahun. Dari 7 juta dinaikin terus kontrakannya sampai terakhir itu ruko dijual sama orang lain dan saya dikenakan kontrak 1 tahun 35 juta. Itu saya masih bertahan karena langganan saya emang masih banyak ya, dan langganan saya di Depok udah banyak, udah pada tahu sama pempek Lamonda. Itu pelanggan saya di Mampang Depok itu udah banyak banget karena saya ngontrak situ udah 11 tahun. Tapi sama yang punya kontrakan baru itu udah dinaikin 35 juta, terus saya dinaikin lagi tuh tahun berikutnya 50 juta. Ya otomatis saya udah nggak kuat lah ngontrak 50 juta. Kalau mau bela-belain sih tetap ya bisa saya ngontrak itu 50 juta saya masih bisa bertahan. Tapi rasanya kok saya cuma nyariin orang duit aja itu kalau saya bertahan untuk 50 juta. Ini saya keluar dari situ. Pindahlah saya ke kontrakan yang di depan cuma konter-konter Alfamidi. Saya buka 3 tempat itu di Alfamidi. Saya keluar dari kontrakan yang ruko yang saya kontrak 50 juta itu saya keluar. Saya kontrak di 3 tempat tapi di depan Alfamidi doang. Ya alhamdulillah di situ ya karena kita baru ya jadi nyari pelanggan baru lagi. Ya tapi emang karena pelanggan udah banyak dan udah tahu sama rasa pempek kita itu ya akhirnya mereka balik lagi, udah tahu pesan lewat online gitu-gitu ya. Untuk sementara ini cabang untuk pempek Lamonda itu sebetulnya ada yang di Mampang, ada juga yang di Grogol, ada juga saya buka di Cinere. Tapi kalau untuk hari Minggu itu ada istilahnya Car Free Day gitu ya, buat pasar khusus untuk hari Minggu, hari libur. Itu saya adanya di Telaga Golep. Itu Masya Allah itu ramenya luar biasa kalau yang di Telaga Golep itu. Begitu saya baru nyampe aja di situ, pelanggan saya udah pada nunggu pempek yang ini. Kan kalau di sana bisa makan di tempat. Itu orang udah di belakang tempat saya jualan itu udah berjejer, udah ngantri mau pada beli pempek. Omset saya bawa pempek sekitar 600 itu cuman hitungan 2 jam habis. Bawa pempek, tekwan, lenggang, ya alhamdulillah kalau pulang itu ya kalau bersisa sih paling hitungan 1-2 ya. Itu tekwan tuh tiap saya bawa sama lenggang pasti bersih, nggak bersisa habis untuk bazar yang di Telaga Golep. Tapi karena pandemi ini itu Telaga Golep ditutup total, udah 2 tahun ini udah nggak buka lagi. Nah itu dia rasanya saya Masya Allah udah ditutup lagi jalan yang satu ini, saya harus putar otak nih, aduh gimana ini ya biar saya tetap harus jalan. Sementara saya kan masih nguliahin anak sekolah SLB, belum yang satu masih ada lagi gitu. Terus saya nyari lagi tempat, alhamdulillah dapat lagi di Cinere. Nah terus
saya dapat lagi di tempat dagang nih di Cinere. Itu di Cinere kan lagi pandemi kayak gini, daya beli orang kan agak kurang. Ya, terus saya putar otak lagi nih, aduh gimana ya caranya biar saya tetap biarpun ini saya harus menghasilkan, ya tujuan kita dagang kan harus menghasilkan uang. Kalau kita dagang nggak dapat duit kan ngapain capek-capek gitu. Saya muter otak, aduh gimana ya. Nah tadinya pempek saya yang harga 4.000, saya turunin lagi, saya kecilin, saya bikin juga yang jadi dua varian, dua macam harga. Yang satu harga 4.000, yang satu harga 2.000. Nah ternyata di Cinere ini harga 2.000 itu, waduh apalagi kalau Sabtu Minggu itu kayak kacang goreng. Nah alhamdulillah sekarang sering dipakai buat orang acara resepsi yang harga 2.000 karena terjangkau. Kayak orang yang punya anak 5 nih atau 2, dia cukup beli 10 pempek udah bisa kebagian semua nih dengan harga yang 2.000 ini tadi. Dibandingkan dengan harga 4.000, ternyata harga 2.000 ini yang lebih banyak laku. Ternyata ide saya untuk mengubah dari harga 4.000 ke harga 2.000 itu bermanfaat sekali. Jadi saya tadinya bertahun-tahun cuma harga 4.000, terus saya bikin lagi, saya kecilin, jual juga yang harga 2.000-an. Nah dari harga 2.000-an inilah yang paling banyak. Itu kalau Sabtu Minggu omsetnya ya lumayan lah. Kalau buat 500 pempek itu pasti habis. Kalau yang harga 2.000-an. Saya udah ngontrak di depan Alfamidi, ternyata Allah masih coba saya. Terus suami sakit itu, matanya tahu-tahu nggak bisa ngelihat, total nggak bisa ngelihat. Saya bawa ke dokter itu, kata dokter harus dioperasi segera. Sementara anak saya yang nomor 1 baru mau masuk kuliah, yang nomor 2 baru mau masuk SMA, yang nomor 3 itu masuk sekolah SLB, berbarengan banget. Subhanallah, benar-benar waktu itu saya down banget, aduh gimana ini caranya. Akhirnya saya bawa ke dokter, suami operasi dengan biaya sendiri. Yang saya punya mobil apa itu saya rela saya jualin deh gitu untuk biayain suami biar bisa sembuh, bisa ngeliat lagi. Tapi kan Allah berkehendak lain, sampai 3 kali operasi, operasinya gagal. Sampai sekarang ya suami udah satu matanya udah nggak bisa ngeliat, dan mungkin aktivitasnya juga berkurang. Sementara dari kantor udah nggak kerja lagi, tapi saya masih tetap bertahan. Alhamdulillah dari dagang pempek ini masih karena langganan udah banyak, ada aja yang pesan yang apa. Kebetulan juga saya sekarang dari pesanan dari mall-mall kayak Mall Gansit, Bintaro itu sampai hari ini masih tetap berjalan. Dan pesanan juga dari catering kayak Wisma Hijau, pernikahan itu ada aja. Ya Allah tutup jalan yang satu, buka lagi jalan yang satunya. Yang jelas untuk diri saya itu saya punya prinsip, saya nggak boleh menyerah apapun keadaannya. Mau anak saya kuliah, mau anak saya ini suami udah nggak kerja, tapi saya tetap fokus. Walaupun orang menawarkan produk ini, kamu harus bikin ini, kamu bisa bikin ini, tapi saya tetap satu tujuan, tetap saya bikin produk, saya tetap pempek Lamunda. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau di wali kota itu kalau ada acara, saya biasa mendapatkan omset tertinggi dan selalu mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah. Karena memang di wali kota itu pempek Lamunda itu ya alhamdulillah udah bukan lagi dikenal orang. Dari kantor-kantor mau dari dinas koperasi apa tuh, alhamdulillah kalau ada acara pesannya ke saya. Kalau dari dinas koperasi kalau misalnya ada acara sebelum Covid ini saya sering diajak tuh ke Bandung, ke Karawang, Cikampek, mewakilin seluruh UMKM Depok untuk
ikut bazar di beberapa daerah gitu, sambil saya bawa produk saya. Freezer saya dibawakan, dijemput di sini, dan saya dibawa tidur di hotel, dibiayain. Wah, pokoknya enak deh. Ya alhamdulillah. Pokoknya kalau dari dinas koperasi semua udah pada tahu produk saya yang rasanya gimana, dan ya di mana-mana udah pada kenal lah. Pokoknya kalau saya ada acara di wali kota itu cuma hitungan berapa jam produk saya terjual habis laku. Ya, yang saya iniin ya hanya bersyukur aja. Namanya kehidupan, kadang-kadang kita ada di atas dan kadang juga kita ada di bawah. Yang alhamdulillah juga dengan saya dagang pempek ini saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak yang putus sekolah, yang alhamdulillah sampai sekarang udah ada 3 orang yang jadi sarjana, walaupun ada juga yang cuma tamat SMA. Tadinya saya ada 8 orang yang tinggal di rumah saya ini. Saya ini biayain cuma dari pempek. Sampai hari ini tetap eksis deh saya, tetap jualan pempek walaupun apapun terjadi, walaupun adanya COVID kayak gini, order saya tetap jalan. Ya alhamdulillah aja. Kayak di Wisma Hijau itu seminggu 3 kali udah pasti pesen ke pempek Lamonda. Dan untuk hari Minggu ini aja ntar ada pesanan buat catering pernikahan. Dengan biaya-biaya dengan produk saya yang udah dikenal orang banyak, otomatis saya juga bisa menyekolahkan anak-anak saya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ya alhamdulillah anak saya yang nomor 1 udah selesai dari IPB, yang nomor 2 juga udah sekarang lagi skripsi di teknik UI. Mudah-mudahan bulan Agustus udah diwisuda juga. Ya, fokus untuk satu tujuan, biarpun orang mau ngasih produk yang gimana apa, kalau kita produknya udah keahlian kita ke misalnya pempek atau ke kue, ya udah pegang aja itu satu. Jangan orang nawarin gini ambil juga, orang nawarin gini ambil juga. Lihat produk orang gini laku, kita ikutin juga. Itu kan kita punya keahlian masing-masing. Allah udah kasih rezeki ke kita, itu udah punya ini rezeki kita masing-masing. Yang penting kita jujur dan kita nggak macam-macam. Produk kita itu nggak kasih macam-macam, misal kasih pengawet, pemutih, segala macam, itu ya jangan pakai gitu-gituan lah. Kita bersaing dengan persaingan sehat. Istilah orang sodok sana, sodok sini gitu, enggak. Kalau saya satu tujuan aja, pokoknya saya produk saya yang pempek. Gimana caranya disukain orang dan orang respon ke pempek kita, wah enak nih. Orang kan kalau udah merasakan ini produk kita enak, itu orang akan balik lagi, beli lagi. Yang itu yang saya rasakan sampai sekarang. Dari tahun 97 sampai sekarang ya alhamdulillah aja. Malah saya rasa lebih dari berkecukupan lah. Ya bisa buktinya bisa nyekolahin anak-anak biarpun suami udah nggak kerja. Nah, itu aja deh masukan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.